Bikin pentol tepung untuk si bocil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Zian. Yuk temenin Mama Zian masak lagi hari ini. Seperti yang sudah Mama bilang, kalau hari ini Mama ingin buat cemilan pentol tapi nggak menggunakan Meskipun daging. tidak menggunakan daging, tapi ini rasanya enak nggak jauh beda sama yang menggunakan daging gitu loh. Nah, ini Mama sedang buat bumbunya. Jadi bumbunya cukup menggunakan 5 bawang merah dan 5 bawang putih yang dipotong kecil-kecil atau tipis-tipis gitu. Kalau di chopper bolehlah chopper kasar gitu kalau emang males motong tipis-tipis atau kecil-kecil. Dan setelah selesai kita potong-potong perbumbuannya tadi, baru kita osreng-osreng gonjreng-gonjreng di wajan glowingnya Mama. Kita osreng-osreng gonjreng-gonjrengnya itu agak lama ya, jadi nunggu sampai kira-kira ini perbawang-bawangannya itu agak kecoklat-coklatan gitu. Dan ini aku minyaknya kurang guys, jadi harus ditambahin karena kalau nggak ditambahin nanti bisa gosong dan juga warnanya akan hitam gitu, nggak jadi keoren-orenan kayak gitu karena gosong. Nah, jika si bumbu perbumbuan ini sudah diosreng-osreng gonjreng-gonjreng, osreng-osreng gonjreng-gonjreng sampai dia berubah warna, baru kita tambahkan adonan tepung beras. Itu Mama menggunakan 8 sendok tepung beras yang sudah Mama kasih airnya itu sekitar 300 ml air gitu, dan udah campur, udah diaduk-aduk gitu, baru dimasukkan ke wajan glowing dimana tadi kita sedang mengosreng-osreng gonjreng-gonjreng bumbunya. Dan gitu. Setelah itu kita osreng-osreng gonjreng-gonjreng juga ini sampai kira-kira semua bumbunya berbaur menjadi satu kesatuan dengan tepungnya. Dan ya, jangan lupa juga untuk ditambahkan seasoning. Untuk seasoningnya ya kira-kira aja ya. Setelah seasoningnya masuk, jangan lupa untuk diosreng-osreng gonjreng-gonjreng, osreng-osreng gonjreng-gonjreng biar bumbunya merata semua. Dan ini terus diosreng-osreng gonjreng-gonjreng, osreng-osreng gonjreng-gonjreng sampai kira-kira, enggak sampai kira-kira sih, sampai ini itu apa namanya, tepungnya itu menggumpal, nggak menggumpal apa ya gitulah pokoknya, jadi padat gitu ya, nggak cair banget tapi jadi padat gitu. Kalau si tepungnya sudah menjadi padat seperti ini, baru kita matikan kompornya dan kita diamkan aja, tunggu sampai dia dingin. Sambil menunggu adonan tepung berasnya dingin, saya mau menyiapkan adonan yang lain, yaitu ada tepung terigu. Ini aku menggunakan 5 sendok tepung terigu. Ini 1, 2, 3. Ini 3 ya, tapi kayaknya ini 3-nya nggak penuh, jadi nanti aku mau tambahin hitungannya. Ini masih 2, 3, 4, 5, dan ini mau aku tambahin lagi karena tadi nggak lengkap ya. Udah ding, iya betul, tadi udah 1 sendok ukurannya, saya lupa. Dan setelah itu ditambah lagi juga dengan tepung beras, dan tepung berasnya itu sekitar 12 sendok tepung beras. Nih 2, 3, 4, 5, 6, 7, aduh susah banget, 7, 8, 9, kayaknya ini semua deh, 9, 10, 10 kan, semua ini 10, 11, 12 itu udah semua tuh. Udah dihabisin semua. Setelah itu kita aduk sampai rata. Dan jika ini sudah diaduk-aduk sampai rata, tinggal kita ambil biang yang tadi kita buat dari tepung beras itu yang sudah dingin. Kita masukkan secara perlahan-lahan saja ya. Dan setelah itu kita tambahkan sedikit air, dan ini aku kayaknya airnya kebanyakan ya, jadi kalau mau nambahin itu lebih sedikit aja karena ini kebanyakan air, jadi adonannya agak sedikit lengket, nanti agak sedikit lembek.
Dan setelah air masuk kita taruh telurnya boleh satu aja, tapi ini aku pengen menggunakan dua karena biar lebih apa ya, keras aja telurnya di adonan. Dan setelah itu kita aduk. Ini aku mau ngaduknya menggunakan centong aja, tapi kalau kalian nggak nyaman mau diaduk pakai tangan boleh saja. Nah, ini diaduk-aduk sampai kira-kira semua berbaur menjadi satu dan menjadi adonan yang kalis semua. Nah, jika adonannya sudah mulai kalis atau sudah mulai seperti ini bentuknya, maka sudah jadi dan sudah bisa untuk dibulat-bulat atau dibuat seperti bakso seperti ini. Sebenarnya ini aku ada kesalahan di mana, yaitu seharusnya sendoknya itu aku laburin pakai minyak terlebih dahulu biar nggak terlalu lengket, tapi ini nggak aku laburin jadi agak lengket sehingga bentuk baksonya tidak bisa bulat sempurna. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga baru pertama buat. Yang penting hasilnya itu rasanya enak, empuk, kenyal, ya pokoknya nggak kalah deh sama pentol-pentol daging gitu. Nah, jika pentol-pentolnya sudah mulai mengapung seperti ini, itu tandanya sudah matang dan sudah bisa untuk diambil dan disajikan. Untuk saran penyajian dari Mama Zian sih, Mama biasanya menggunakan kuahnya itu cukup pakai air yang dikasih penyedap rasa seperti ini secukupnya. Setelah itu dikasih juga dengan saus atau sambal, bisa dikasih saus, bisa dikasih sambal juga kalau kurang pedas, tapi ini Mama cukup menggunakan saus aja karena sausnya udah pedas banget. Jadi tidak Mama tambahin sambal, atau bisa pakai sambal aja tanpa saus, terserah lah, pokoknya seadanya aja gitu ya. Setelah itu diaduk seperti ini, dan jika sudah sekian dan jika sudah merata dengan air, baru kita masukkan pentol-pentolnya ke dalam mangkok yang sudah berkuah ini. Percaya deh bun, ini tuh segar banget, enak banget, dan pasti bikin nagih. Ini Mama bikin satu mangkok penuh seperti ini 1 hari langsung habis. Dan ini juga bisa dibikin frozen food ya bun, jadi bisa di sayur, bisa digoreng, bisa dibakar kayak gitu, dan bisa disimpan di kulkas gitu. Nah, ini kalau budgetnya Mama sukanya makannya putihan gini, kalau dikasih kecap dia malah nggak suka. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting dia mau ngemil, mau makan, itu Mama udah suka banget tuh kan, dia lahap banget, doyan banget dengan yang namanya pentol seperti ini. Ya sudah, seperti biasa sebelum Mama akhiri video ini, Mama ingin ucapkan dulu alhamdulillahirabbil alamin karena Zian hari ini makannya masih lahap, dan alhamdulillahirabbil alamin untuk rezeki hari ini. Ya sudah, videonya sampai di sini dulu dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.